Jadi flexibility method atau force method tadi yang akan kita pelajari sebentar lagi itu akan membantu kita mencari parameter-parameter yang kita buang tadi. Dalam hal ini BY, BX, MB itu kita peroleh dengan cara flexibility method, ya. Jadi begitu kalau kita sudah dapat BX dan BY, ini sebenarnya strukturnya sudah kembali dari intermediate structure, struktur statis tak tentu menjadi determinate structure, struktur statis tertentu. Kalau ini udah 3 didapat, reaksi perletakan yang lain juga sudah dapat. Gaya dalam yang batang-batangnya juga sudah dapat. Jadi itu maksudnya kita membuang terlebih dahulu, lalu nanti kita cari berapa nilai yang kita buang tersebut. Tentunya ini juga bisa alternatif yang lain. Tidak harus yang 3 ini yang dibuang. Reaksi perletakan di B bisa alternatif yang lain. Mungkin juga kita buang misalkan 1 di titik A dan 2 di titik B. Artinya kalau 1 kita buang di titik A yang tadinya jepit, kalau kita buang momennya itu kan jadi sendi. Dan kalau kita buang 2 di titik B, misalkan BX, dan reaksi perletakan tadi kita buang, maka itu perletakan B itu berubah jadi roll. Jadi 3 ini juga bisa kita buang. Nah, struktur yang baru setelah kita buang 3 kelebihan tadi, ini kan statis tertentu. Ya, ini statis tak tentu. Kita merubah statis tak tentu menjadi statis tertentu. Indeterminate structure menjadi determinate structure. Nah, kalau misalkan nanti kita sudah dapat BX dengan bantuan metode fleksibilitas MB dan MR, yang tadinya adalah reaksi perletakan di struktur yang sebenarnya, ini kita sudah bisa mengerjakan perhitungan reaksi perletakan yang lain dan gaya dalamnya. Atau juga bisa saja kita pisahkan strukturnya itu menjadi 2 bagian. Kalau dia di kiri jepit, di kanan jepit, kalau kita ini kan seperti struktur cantilever sebenarnya, ya, cantilever, dan kita tahu cantilever bisa kita hitung gaya dalamnya dengan catatan berapa F, berapa P, berapa momen di tempat yang kita potong tersebut sudah harus diketahui dulu dengan menggunakan flexibility method. Supaya bisa dipahami lebih lanjut, contohnya seperti begini. Ini indeterminate structures to the 9th degree. Jadi ada 9 kelebihannya. Gaya yang lebih, kira-kira itu lebihnya dari mana? Kalau kita lihat di sini, ini perletakannya sendi semua, ada 3 buah sendi, berarti itu dia jadi total 6 reaksi. Ini kemungkinan bisa kita buang, jadi ini kan ada 3 kelebihan ini, kelebihan reaksi, ya. Jadi itu sumbernya 3. 6 lagi dari mana? 6 lagi, ingat kemarin saya sampaikan kalau ada bulat seperti begini itu berarti 3 degree kelebihannya. Jadi ini harus kita potong, misalkan kita potong. Jadi ini dia bisa kita rilis 9 itu dapatnya dari reaksi peletakan 3 buah, sehingga ini kita potong, kita bebaskan dia, hilang 2 reaksi, kita jadikan roll, hilang 1 reaksi, 3, ya, dan ini kita potong, kita menghilangkan 3 yang tidak diketahui. Jadi intinya sebelum bentar lagi kita masuk ke metode fleksibilitas, kita membuang kelebihan itu terlebih dahulu. Nanti yang kita buang itu kita cari pertama kali dengan menggunakan flexibility method atau force method. Baru setelah itu dapat, kita udah merubah strukturnya itu menjadi statis tertentu. Ya, itu proses. Coba saya ilustrasikan ini penggunaan statis equilibrium kepada struktur yang tak tentu, ya, sebagai pengantar supaya semakin paham kenapa kita butuh flexibility method.
ini ada sebuah struktur yang perletakan kirinya itu adalah perletakan jepit, ya. Yang sebelah kanan itu perletakan roll. Berarti di sini total reaksinya itu ada 4, ya. Ada BY, ada AY, AX, dan MA. Berarti ini adalah kelebihan satu reaksi, ya, dari batas statis tertentu. Ini satu kelebihannya, indeterminate to the first degree, ya. Nah, coba kita misalkan lakukan static equilibrium persamaan sigma gaya-gaya di X dan di Y dan sigma moment. Apa yang terjadi? Misalkan kalau kita ambil sigma gaya-gaya di X, oke, kita bisa memperoleh AX karena hanya AX yang ada, dan tentunya ini yang 25 ini bisa kita uraikan, ya. Vertikalnya 4/5 kali 25 berarti ini 20. Kalau ini 3/5 kali 25 berarti 15. Jadi AX bisa kita peroleh. Kemudian kalau kita misalkan mengambil sigma moment di A, itu kita akan berakhir dengan sebuah persamaan AMA tambah 10 BY sama dengan 120. Tidak bisa kita dapatkan kedua-duanya karena ada dua bilangan tidak diketahui di situ. Kemudian kita ambil misalkan sigma moment di B lagi, ya. MA kurang 10 AY sama dengan minus 80 dalam hal ini, ya. Kemudian kita misalkan ambil lagi di sigma gaya-gaya di arah Y. Dapat lagi persamaan AY, BY sama dengan 20. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini kita memiliki satu yang tidak diketahui, ini juga tidak diketahui, 2, 3 yang tidak diketahui. Ya, ini nanti akan membuat kita tidak bisa menyelesaikannya. Kalaupun ada bisa didapatkan, dia tidak dapat maksudnya biarpun ini ada 3 persamaan dengan 3 bilangan yang tidak diketahui, tapi hasilnya nanti tidak benar, ya. Nah, itu kalau kita tidak bisa menyelesaikan perhitungan reaksinya, kita tidak bisa menghitung berapa gaya dalamnya, lintang, geser, dan aksial. Nah, situasinya akan sangat jauh berbeda kalau misalkan salah satu reaksi itu sudah kita ketahui. Misalkan yang mana saja terserah. Asal ada salah satu yang sudah kita ketahui, ini strukturnya akan gampang sekali diselesaikan. Katakan seseorang sudah memberikan informasi ke kita, dia bilang BY itu sekian, 8,64 kips. Kalau BY itu dikasih tahu, kita dengan mudah bisa menyelesaikan AY, dan kita juga akan mendapatkan MA, dan akan menyelesaikan internal force diagram. Jadi di sini yang mau disampaikan adalah ada tahapan yang kritis untuk bisa bergerak adalah mengetahui kelebihan reaksi itu berapa nilainya. Dalam hal ini dipandang bahwa BY lah yang menjadi kelebihan reaksi dalam hal ini. Tidak harus BY, bisa alternatif yang lain, ya. Oke, jadi dengan itu saya masuk sekarang ke flexibility method. Jadi tata cara menggunakan flexibility method ini adalah kita pertama harus tahu derajat kelebihan reaksi perletakannya itu berapa banyak sih. Itu yang harus kita ketahui. Di ilustrasi ini berarti ada kelebihannya 1 di sini. Ya, 1 itu bisa saja B seperti ilustrasi di belakang yang sebelumnya. Bisa saja dia yang MA, ya. Kalau misalkan B yang menjadi kelebihan dan itu dibuang, berarti ini kalau misalkan RB yang mau dibuang, itu strukturnya menjadi cantilever. Ya. Kalau misalkan MA dibuang, berarti dia menjadi sendi, karena kalau momennya dibuang yang tadinya jepit kan menjadi sendi. Ya, ini tetap
roll seperti begini. Kan gitu. Ini MA yang dibuang. Ini atau ya. Yang struktur yang pertama atau struktur yang kedua. Kemudian nanti tahap selanjutnya adalah membuang yang akan kita yang kelebihan tadi supaya struktur itu berubah menjadi statis tertentu. Tapi statis tertentunya harus stabil ya. Statis tertentu dan stabil. Tadi sudah disebutkan opsi ini atau opsi ini sama aja. Tapi misalkan lah kita coba kita membuang reaksi peletakan B. Ya, ini dia. Tahap keduanya kita menentukan mana yang akan kita buang, remove. Nah, kemudian setelah kita buang RB, tentunya ketika peletakan roll itu sudah tidak ada di situ, baloknya kan akan berefleksi. Ya kan? Jadi ini kalau ini misalkan tadinya sudah dibuang ini. Ya, tadinya deformasi di situ kan harus 0. Karena itu peletakan. Ya. Itulah yang disebutkan sebagai redundan ya. Dalam hal ini kita bilang dia sebagai faktor X yang mau kita cari. Dia setelah dia dibuang, kita akan mengalami deformasi sebesar ini, cantilever ya. Makanya kita perlu mempelajari cara menghitung deformasi, defleksi. Sebelum kita masuk ke flexibility method, saya sudah menjabarkan bagaimana cara menghitung defleksi ya. Jadi katakanlah kita sudah memperoleh hasil. Ini hasilnya. Deformasi di titik B tersebut akibat kita buang reaksi peletakan di B. Ya, tentunya kalau tadinya di situ ada reaksi di situ, deformasinya mungkin seperti kira-kira begini. Ini kan harus 0 di sini. Tapi begitu ini kita lepas, itu baloknya akan menjadi cantilever dan deformasinya begini. Ya. Dalam hal ini kita katakan struktur case 0, ya. Case 0. Dan ini kita sebutkan XB. Nah, setelah kita peroleh deformasinya, deformasi di struktur yang sudah dilepas redundan tadi, kita aplikasikan sekarang gaya yang kita buang tadi. Ya, gaya yang kita buang tadi, dan ingat ini bebannya dibuang semua juga ya. Di beban mirip-mirip seperti virtual, tapi ya konsepnya sama. Ini tadi struktur yang baru adalah yang kita buang tadi lokasinya di titik B, kita aplikasikan lagi dengan asumsi, karena kita ini belum tahu nih berapa sih RB, ya berapa sih RB ini, kita anggap saja dia nilainya sesuatu, ya kalau berarti ini X, ya sesuatu X gitu ya, itu dia kita hitung lagi deformasi akibat nilainya ini, atau bisa juga dianggap ini 1. Baru nanti dihitung deformasinya, lalu nanti berarti deformasinya itu adalah sekian-sekian XB gitu ya. Dan ini strukturnya dikatakan case 1 ya. Nanti saya jelaskan kenapa dibilang itu case 1. Itu maksudnya case 1 itu adalah kelebihan reaksi yang pertama. Kalau nanti ada 2 yang mau dibuang, berarti ada case 1 dan case 2. Case 0 itu adalah struktur setelah dibuang redundannya. Dan kemudian konsepnya kan berarti deformasi yang di sini tadi, yang di struktur di case 0 ya, kalau ditambahkan dengan deformasi yang ini, itu kan sama dengan deformasi di struktur utamanya ya. Jadi delta B itu adalah actual deflection. Dalam hal ini aktualnya berapa? 0. Karena kan aktual defleksi di lokasi tersebut adalah 0. Ya, ini delta B adalah defleksi yang strukturnya dilepas, yaitu case 0. Delta BB adalah defleksi di case 1 akibat redundan yang kita buang tadi. Nah, dari situlah kita memperoleh nilai
XB atau RB.